Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami'u sifatil awliya wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sohbah wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, Sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada rahmatan wa shifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama. Amma ba'du, ayuhas sadatina al-aizza al-fudala, yang saya hormati, yang saya banggakan, para sesepuh ini sepuh, para alim ulama, para mursyidin, wasitoh yang luar biasa dari para ulama salihin, bal min sultanil awliya bi kulli zamanihim. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari tokoh agama, dan yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri, yang selalu kita banggakan. Dan yang saya hormati dari mulai Idaratul Aliyah sampai Seniyah, Subiyah, di mana saja yang ada di Indonesia ini khususnya. Tidak ketinggalan juga warga Nahdlatul Ulama yang di luar negeri atau yang di dalam negeri. Semoga dengan adanya pertemuan ini akan membuka wacana-wacana yang lebih jauh. Kita mempunyai pandangan sejauh mana tantangan-tantangan yang ada, terutama di dalam ideologi, di dalam ekonomi, di dalam dunia pertanian, pendidikan, kesejahteraan umat, melahirkan intelektual yang mampu menguak mutiara-mutiara yang ada di dalam Al-Quran Al-Azim, bukan semata dogma,
tapi yang ada dogma dalam Al-Quran sangat universal dan sangat university. Apakah kita di dalam hal tersebut ketinggalan atau tidak? Terutama dalam ilmu pengetahuan yang sebelumnya sangat kaya sekali di dalam Al-Quran dan ilmu yang lain-lain untuk menjadi bekal. Al-Islam akan maju, Al-Islam akan melahirkan intelektual, Al-Islam akan mampu menjawab tantangan umat, tantangan bangsa, menjadi penyejuk, menjadi penengah yang bisa menetralisir semua yang akan terjadi di dunia ini, umumnya, khususnya apa yang akan terjadi di negara tercinta ini. Peranan ahli tarekat sangat ditunggu. Maka dari itu, pertanyaan-pertanyaan tadi yang sangat menggelitik, dari ilmu pengetahuan sampai ilmu medis, mari kita belajar menguak walaupun secara singkat. Khususnya, mengapa kemajuan dunia Islam banyak tertinggal? Kita tidak bisa menyalahkan atau menuding, tapi sejarah itu harus kita memahami. Di antaranya apa? Di antara setelah Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu, muncullah beberapa hal-hal segi positif dan segi yang negatif. Yang positif, ulama-ulama pada waktu itu lebih cenderung meningkatkan bagaimana mutu ibadah, meningkatkan fundamental di dalam ubudiyah, terutama memperkuat dalam ubudiyah, memperkuat perkembangan ilmiah, dari tafsir melahirkan tafsir yang luar biasa, yang mengkait dalam ilmu pengetahuan dari segi ilmu negarawan menjadi ilmu ekonomi, menjadi ilmu pertanian dan lain sebagainya. Bahkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemajuan dalam dunia ilmu medikal, ilmu kedokteran sudah mampu mencapai bedah sesar. Tapi pada waktu itu belum dicoba untuk manusia. Baru dicoba waktu unta, waktu mau melahirkan tidak mampu, berhasil bedah sesar yang dilakukan oleh ilmuwan khususnya dalam ilmu kedokteran pada waktu itu. Namun sekarang kita kemana? Sebetulnya orang-orang Nahdlatul Ulama, kita berbicara ke dalam, bukan berbicara keluar. Apa yang telah dirintis khususnya orang-orang kita di dalam dunia pesantren, dunia kemahasiswaan, bertahap, tapi kita menunggu cukup lama. Mempunyai sekolah-sekolah kedokteran, mempunyai yang cukup rumah sakit yang harusnya berdirinya ilmu atau fakultas kedokteran standarnya adalah mempunyai rumah sakit. Maka dari itu sangat penting sekali saya telah mendahului membuat satu rumah sakit di daerah Batang, Limpung, yang izinnya sudah keluar untuk beroperasi. Itu di antaranya. Karena kita takut ketinggalan. Insya Allah sudah mulai sedikit-sedikit melangkah dan kita mempunyai dokter-dokter
yang cukup lengkap. Baminhum khususan ala ahli sunnah wal jamaah. Kita ingin meneruskan perjuangan para beliau. Karena kurangnya tenaga medis yang ada pada waktu itu atau sekarang, kurang mampu mencetak dokter-dokter yang sepadan. Artinya kalau dokter kandungan mungkin lebih baik yang menangani kaum ibu yang menjadi dokter spesialis kandungan. Namun sebagian besar yang kita tunggu sampai sekarang masih terlalu minim. Karena apa? Ya saya kritik sedikit. Orang hafidul Quran itu bagus, luar biasa. Tapi kebanyakannya menitik beratkan tahfidz. Tahfidz itu sudah kewajiban kita semuanya. Untuk membaca Al-Quran, ahlul Quran itu sudah kewajiban. Tapi coba mampu tidak mencetak anak-anak kita ini, terutama dari fatayat dan sebagainya. Saya yakin otaknya mampu. Jangan dikira bangsa Indonesia itu otaknya lemah. Kalau kita pelajari abad per abad Indonesia mampu menjadi tokoh-tokoh ulama di Masjidil Haram. Dari Syekh Abdullah bin Mas'ud Al-Jawi sampai Syekh Ahmad Khatib Sambas dan banyak lagi Kiai Iskandar, Kiai Musa Kaliwungu dan tokoh Kiai Bagir dari Jogja, Kiai Zainal Abidin Puduh, Kiai Ubaidah, Kiai Abdurrahman Gedangan, Kiai Nawawi Al-Bantani, Kiai Abdul Karim Al-Bantani, masih banyak lagi ulama-ulama yang mempunyai potensi peranan-peranan di Masjidil Haram. Jadi sudah menunjukkan orang kita itu otaknya luar biasa. Mengapa kita tidak muncul kefanatikan? Maaf kalau saya kritik mungkin terlalu tajam. Sebelum saya belajar ke negeri lain, saya tidak melarang. Utamakan dahulu ulama kita yang ada di negeri tercinta ini. Mau dari mulai walfiyahnya, amritinya, sorofnya, jurmiyahnya, kurang apa kita? Kurangnya cuma sedikit saja, balaghah kurang. Kalau sudah diajak bahasa Arab nanti agak sedikit segini. Ya. Itu masih bisa kita kejar. Pembekalan yang luar biasa ini cukup dari dalam negeri. Setelah itu silakan mau kemana. Tapi paling membanggakan. Sebelum membanggakan ulama yang lain, kita bangga atas ulama-ulama negeri kita sendiri. Harusnya ini ditumbuhkan untuk kita semuanya. Mengapa tidak? Kalau tidak lulusan luar negeri umpamanya, sorry, maaf, nggak gengsi gitu. Wah kurang top itu. Nah, itu jangan sampai. Kita memerlukan sekali kader-kader kita, khususnya dari orang-orang tarekat, bukan sekadar muter tasbih saja. Jadi dari atas ini sudah kita rintis. Ulama-ulama kita ini sudah merintis sekali. Itu satu. Nah tinggal kita menyadari perlunya perkembangan itu atau tidak. Mari kita belajar menjawab. Pada waktu zaman Rasulullah sudah maju ilmu-ilmu itu. Bahkan pada satu perang apa, sahabatnya itu cakep, hidungnya bagus sekali, kepaplas kena pedang. Diusahakan oleh sahabat yang lain mau diganti oleh hidung dari yang kufar meninggal ini, mau dipasangkan, istilahnya kalau sekarang bedah plastik. Sudah mampu pada waktu itu. Namun Rasulullah karena ini orang sudah mati, Rasulullah tidak mengizinkan.
untuk dipasang. Etika adab dalam dunia Islam sudah begitu jauh hebatnya. Tapi satu sisi perdagangan ekonomi atau dalam dunia pertanian kita banyak ketinggalan. Yang ada apa? Label agama untuk kepentingan kekuasaan oleh oknum-oknum tersebut. Itulah. Nah akhirnya muncul apa? Bani Umayyah, 50-50 paro-paro. Setelah Bani Umayyah muncul Bani Abbas. Kita kehilangan Spanyol dan lain sebagainya. Dan kita dibentur-benturkan pada waktu itu. Nah, maka oleh para wali sembilan khususnya yang mengetahui persis sejarah tersebut, langkah-langkah itu telah dirintis. Di antaranya apa? Mengapa wali sembilan masuk ke Indonesia harus melalui India, bukan Islam dari India, bukan Islam dari Cina, tapi Islam bisa melalui India, Islam bisa melalui Cina. Itu perjalanannya. Ada alasan. Alasannya apa? Ya untuk kemajuan dunia Islam itu sendiri. Jangan dikira oleh ahli tarekat para pendahulu bukan orang-orang ekonom. Imam Syadzili itu Sultanul Aulia dan orang paling terkaya. Syekh Abdul Qadir Jilani mempunyai kuda 40 yang Baghdad tidak mempunyai kuda yang dimiliki Syekh Abdul Qadir Jilani karena harganya puluhan dinar. Tidak mungkin akan mempunyai kalau beliau tidak seorang ekonom. Diberi contoh yang luar biasa oleh para beliau. Bukan cepat kita memvonis, loh, wong ahli tasawuf kok isih hubungan karo donya. Aneh ben ajaib. Ini pertanyaan rada mumet. Apa kiranya orang tasawuf itu naik haji kurang nggo donya? Kita itu ingin dihajikan apa ingin haji? Kita ini ingin berzakat atau dizakati? Nah, kalau ingin berzakat, mestinya ekonom ditata dengan baik. Itu diantaranya bukan dizakati ya, lucu nih. Nah ulama-ulama kita tasawuf moderat, bukan sekarang saja yang dinamakan modernisasi tasawuf, ketinggalan kita pola pikirnya dengan para pendahulu yang luar biasa. Nah dengan wali sembilan ini melalui, kenapa dari India? Perlu diingat di zaman Rasulullah hijrah tidak dihijrahkan ke timur jauh, artinya hijrah ke semenanjung Arabia yang kemajuan culture-nya sudah maju, tidak, tapi langsung ke Yathrib. Ada apa ke Yathrib? Ternyata dari Yathrib itu ada jalan sutra yang menghubungkan Yathrib ke timur jauh yang umurnya sudah 3.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Maka sumber ekonomi yang jalan istimewa, jalan sutra dari dunia Arab mengirimkan ahli medis, ahli obat-obatan dan lain sebagainya. Dari Cina mengirimkan sutra, bahan-bahan tekstil dan sebagainya. Itu hubungan dengan baik 3.000 tahun yang lalu. Dibuka kembali oleh Rasulullah SAW. Setelah dibuka, jalan ini tidak lepas melalui India. Nah, wali sembilan mulai merintis untuk menggabungkan sumber dari Cina, dari India, dijadikan satu, dipelajari untuk pembekalan dan membuat satu adaptasi yang mana beliau bisa masuk ke Indonesia dengan melalui dunia ekonomi, dunia apa namanya pertanian. Bukan Allahu Akbar. Bukan itu. Allahu Akbar bangun ekonomi. Allahu Akbar bangun pertanian. Allahu Akbar bangun UKM. Allahu Akbar bangun
kuliner. Dari situlah sumber-sumber kita umat Islam. Nah, bukan begini akhirnya. Kapan kita akan bangkit? Nah, ini proposal sedikit proposal. Sampai kapan pola proposal ini? Maaf nyuwun sewu. Maaf ini kritik supaya belum tangi ngoten lho. Nek mboten ngoten ngantuk mawon. Loh, ini pentingnya. Lah niki lah. Dirintis oleh beliau. Hidup di zaman Majapahit, diakui oleh Majapahit. Di zaman Pajajaran, Wali Sembilan diakui karena apa? Datang bimalihim. Buka sarana ekonomi. Sehingga ekonomi berkembang dengan baik, beliau mampu perdagangan, mendatangkan dari Cina, dari India, dari Turki, dari Persia, dan sebagainya. Menjadi income Majapahit. Yang satu menjadi income Pajajaran. Yang akhirnya Al-Malik Ibrahim diangkat oleh Brawijaya menjadi Menteri Ekonomi, Menteri Pertanian. Sayyid Ibrahim Asmarokodi, ayah Kanjeng Sunan Ampel, menjadi Menteri Keuangan. Yang diangkat agamane beda, sing ngangkat agamane beda. Kok iso itu lho. Loh, inilah. Ini PR untuk Jum'iyah Thariqah terutama. Kalau bisa ini luar biasa. Bukan merangkul tapi mukul, tidak. Merangkul saling menguntungkan dalam dunia ekonomi. Kalah kita dirintis oleh para beliau. Itulah yang dilakukan. Mengapa Al-Islam berhasil di Indonesia ini? Karena tadi Allahu Akbar mencetak para sholihin, Allahu Akbar membangun ekonomi, Allahu Akbar membangun pertanian, Allahu Akbar dan sebagainya, dibesarkan semuanya itu oleh para beliau. Sejauh mana kita terima kasih kita yang telah dirintis, hingga kerjasama yang baik antara pada waktu pihak keamanan Majapahit dengan dunia Islam sangat akrab. Bagaimana pihak keamanan pada waktu itu di Pajajaran dengan para auliaillah terutama Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kita ini menjadikan satu kemitraan kerjasama walaupun dengan bidangnya masing-masing. Kemitraan dengan TNI Polri menjadi kekuatan pertahanan nasional yang luar biasa. Bukan pertahanan nasional itu dari segi ekonomi saja, pertanian saja, atau keamanan, tidak. Tapi segi pertahanan yang kuat diantaranya menyatunya TNI Polri dengan para ulama-ulama itu yang kita tunggu.